Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengku Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan guys, kehadiran Pak Erick Thohir atau dengan adanya Pak Erick Thohir di ASEAN ini dan juga menjadi Ketua Umum Timnas Indonesia telah merubah wajah ya di ASEAN ini. Karena apa? Sejak Pak Erick Thohir menjadi ketua umum di PSSI ya, di situ dari segi perubahan yang sangat ketara yang telah berlaku pada Timnas Indonesia. So, apa perkara yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir sehingga menjadikan satu-satunya wakil ASEAN ya di ASEAN ini hanya Indonesia saja yang telah lolos ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi bila melihat ya, Pak Erick Thohir ini sangat kreatif, dan saya pernah teringat suatu ketika dulu dia pernah menyatakan sepak bola ini bukan sekadar sukan, malah sepak bola ini adalah bisnis. Jadi bagi menghadapi tim yang akan ditempuhi oleh Indonesia di putaran ketiga ya, Timnas Indonesia sudah cukup bersedia, dan saya melihat ya ada beberapa pemain lah yang bakal akan gabung, yaitu pemain keturunan, antaranya usaha untuk menghadirkan Martin Paes ya untuk Timnas Indonesia, dan ada beberapa lagi wajah-wajah baru yang bakal akan tampil untuk putaran ketiga ini. Jadi apakah pernyataan, dan di sini dikatakan hati-hati, dia lebih mengerikan dari yang kalian kira. Jadi Asia ingatkan China soal Erick Thohir. Itu pernyataannya. Jadi bagaimanakah pernyataan-pernyataan ini dan apa yang mereka lihat pada kemampuan Pak Erick Thohir ini pada Timnas Indonesia. Langsung kita saksikan info dalam klip video ini. Oke, mari kita simak dalam video ini. Hati-hati, dia lebih mengerikan dari yang kalian kira. Asia ingatkan China soal Erick Thohir. Dengan wujudnya dan kehadiran Erick Thohir ya sebagai ketua umum di Indonesia telah merubah ya corak pemikiran pelatih-pelatih yang ada di sekitar ASEAN ini guys. Sangat berat. Selain tentunya level lawan yang dihadapi lebih kuat, faktor-faktor non-teknis lainnya seperti jarak tempuh yang jauh juga menjadi tantangan tersendiri. Dan bukan rahasia lagi jika China seperti udah menyiapkan trik-trik khusus untuk membuat lawan mereka gak bisa main maksimal ketika tandang ke sana. Di mana Indonesia sudah pasti ikutan jadi tim yang pasti merasakan itu. Nah, seperti kita tahu kalau China udah menyiapkan stadion yang terletak di kota Qingdao untuk menjamu Indonesia. Dan diketahui yang mana ada stadion ya baru. Qingdao ternyata adalah sebuah daerah yang sangat jauh dari Beijing. Selain jauh dan butuh effort ke sana, kota di sana juga dikenal punya cuaca dingin dan bahkan bisa dibilang di luar batas normal. Tentu saja sebenarnya hal-hal semacam ini lumrah terjadi asalkan tidak melanggar SOP yang berlaku. Namun sepertinya China ini lupa kalau Indonesia sekarang punya sosok Erick Thohir yang di dunia sepak bola Erick Thohir tuh pengalamannya. Dan seolah sadar akan hal itu, negara-negara di ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand coba untuk memberikan peringatan kepada China untuk tak menyepelekan sosok ketua PSSI yang satu ini. Karena di satu sisi Pak Erick sendiri menegaskan kalau ia nggak akan segan-segan memberikan pembalasan lebih kepada China atas apa yang akan mereka lakukan ke Timnas Indonesia. Wah, kalau Pak Erick Thohir sudah bersuara guys, pasti dia akan buat betul-betul loh. Sekarang nih Indonesia, menjadi topik hangat ya diperdebatkan. Timnas China memang menjadi salah satu tim yang kemungkinan besar dan paling realistis untuk dikalahkan Indonesia. Tentu saja hal tersebut dilandasi banyak faktor. Dan semua tahu jika timnas China yang sekarang memang sedang dalam fase menurun. Di mana mereka lolos ke round 3 pun hanya sebagai runner-up dengan poin paling sedikit di antara runner-up yang lainnya. Kemudian mereka juga bisa lolos berkat unggul head-to-head atas Thailand. Itulah kenapa tim-tim kuat macam Jepang, Arab Saudi, dan Australia lebih menganggap Indonesia sebagai ancaman ketimbang China itu sendiri. Betul-betul telah berubah drastik. Pak Erick Thohir menyusun timnas Indonesia memang cukup cantik ya, cukup tersusun. Ini ada tinggal berbaki 1 bulan lagi Indonesia akan menghadapi kualifikasi
putaran ketiga Yang sadar akan Piala Dunia. kekuatan mereka yang memang segini aja, membuat pihak federasi pun mencoba berbagai cara paling tidak untuk bisa mengamankan laga kandang yang dijalani. Dan siasat pun disusun, yang mana salah satunya adalah taktik membuat tim tamu nggak nyaman. Nah, salah satu caranya adalah dengan menyiapkan stadion-stadion yang letaknya jauh atau membeli tempat yang pokoknya dibuat agar tim tamu merasa terintimidasi. Yap, dari semua itu tentu saja Indonesia juga akan merasakan imbasnya. Sebab seperti berita yang udah-udah, kalau China memang akan menyiapkan stadion yang jaraknya ampun deh, super jauh, yaitu Qingdao Youth Football Stadium yang terletak di kota Qingdao. Dan pembahasan seputar stadion ini udah kami bahas sebelumnya di video berikut ini. Jadi bisa kalian lihat sendiri, oke? Yap, intinya mulai dari jarak tempuh, akses perjalanan, sampai suhu di sana benar-benar sangat menyulitkan timnas Indonesia. Meskipun nantinya pemain Indonesia ini mayoritas dari Eropa, tapi jelas suhu di kota Qingdao dirasa akan jauh lebih dingin. Sehingga itulah yang mungkin coba dimanfaatkan China untuk bisa menang melawan Indonesia. Karena media di sana pun juga ragu gitu loh. Seperti yang pernah diutarakan media 163.com, kalau China akan benar-benar sulit melawan Indonesia selama tim Garuda diisi para pemain naturalisasi. Jadi wajar jika China benar-benar akan melakukan segalanya agar bisa menang. Banyak perkara dilakukan ya, taktik-taktik untuk menjamu timnas Indonesia nanti. Tapi saya yakin Pak Erick Thohir lebih jauh ke hadapan ya pemikirannya. Dia tahu macam mana politik sepak bola nih. Jadi kalau saya kira Pak Erick Thohir yang dikatakan beberapa media dikatakan Erick Thohir ini sebagai ancaman ya. Bagi saya dia bukan sebagai ancaman. Dengan hadirnya Pak Erick Thohir ya di dunia sepak bola, khususnya menjadi ketua umum di Indonesia, dia telah mengubah pemikiran tim-tim yang lain. Kalau Pak Erick Thohir dapat melakukan prestasi yang baik ya, peningkatan kualitas pemain-pemain timnas Indonesia, kenapa negara-negara lain tidak boleh mencontohi ataupun tidak mengikuti jejak Pak Erick Thohir? Jadi sebab kalau dilihat ya dari segi ketulusan cara manajemen, Pak Erick Thohir ni cukup transparan. Jadi di situ mungkin ada beberapa negara yang mungkin tidak melakukan transparan ya, seperti memainkan pemain-pemain yang mereka suka saja ya. Tetapi Pak Erick Thohir lihat saja ya, pemain keturunan pun dia mainkan begitu. Maksudnya tidak pilih kasih terhadap pemain-pemain. Yang penting asal pemain itu layak, dia yang maju ke hadapan. Ini sudah Asia ingatkan China soal Pak Erick Thohir. Tapi betul lah guys, untuk putaran ketiga nih pasti ramai penampilan baru. Negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand coba memberikan peringatan kepada China untuk tak main-main melawan Indonesia. Tentu saja ini bukan soal kekuatan timnasnya aja, melainkan orang di balik itu semua, yakni Erick Thohir. Ya, menurut pengamat sepak bola di Malaysia, sosok Erick Thohir ini dinilai bisa menjadi ancaman besar bagi tim-tim Asia. Alasannya tentu saja pengaruh dan pengalaman beliau di dunia sepak bola internasional. Gak usah dipertanyakan lagi. Dan soal timnas Indonesia bisa sampai seperti ini, itu hanya sebagian kecil dari apa yang bisa ia kerjakan sebagai ketua umum. Sebagian kecil? Nah, dengar guys. Kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, dia kan on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak Lebih lanjut berbicara soal itu Pak Erick pengakuan Thohir, benar apa yang orang diutarakan pengamat Malaysia tadi. Sebab setelah tahu niatan China akan melakukan hal licik ke timnas Indonesia, dengan tegas kalau ia mengatakan akan memberikan pelajaran balik kepada China jika mereka tandang ke Indonesia. Ya, kita hadapi pemain, jangan cedera, dan saya rasa pertandingan berat melawan Arab Saudi itu kita kesana. Lalu kita tuan rumah dengan Australia di sini. Ya, kalau kita bisa mencuri poin di 2 game ini luar biasa. Dan habis itu kita berat lagi, harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Itu jauhnya. Yang pada Oktober katanya dingin. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik. Tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Kata Erick Thohir dikutip dari detik.com.
Oh, bermakna di sini Pak Erick Thohir nih menjadi perhatian ya. Tapi betul lah dia telah mengubah situasi sepak bola di ASEAN ini guys. Bagus juga lah bila dia hadir, terbuka minda, terbuka mata negara-negara yang ada di ASEAN ini. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan Pak Erick, memang sekilas terkesan bercanda. Tapi bercandanya Pak Erick tahu sendiri kan ya, tiba-tiba datengin Argentina ke Indonesia, terus U19-nya besok main lawan Argentina lagi, bestian sama Presiden FIFA, dan lain-lain. Itulah kenapa Serius selain ASEAN, bahkan beberapa negara besar di Asia pun gak berani menganggap remeh Indonesia, karena salah satunya ya faktor Pak Erick Thohir ini. Seperti saat beliau marah besar usai tim U16 Australia dianggap melakukan pelecehan dengan ini saya ada nampak nih ke Tribun Indonesia. Di sana kelihatan banget kan Pak Erick ingin membalas Australia ketika main di round 3 nanti. Itulah kenapa legenda mereka yakni Tim Cahill mewanti-wanti semua elemen timnas Australia buat waspada. Begitu pula Roberto Mancini selaku pelatih Arab Saudi serta Hajime Moriyasu selaku pelatih timnas Jepang. Wah, beruntung Indonesia mempunyai seorang ketua umum yang cukup luas, dia punya network ya, dan juga mempunyai pengalaman yang cukup baik. Gila guys, ini betul-betul banyak yang menantikan penampilan Indonesia nih pada putaran ketiga. So kita di ASEAN kena bersatu guys untuk memberi dukungan terhadap Indonesia. Mujur ada Pak Erick Thohir ya. Dia lebih pakar, lebih tahu macam mana selok-belok dunia sepak bola. Yap, terlepas dari apapun, intinya Pak Erick gak akan diem gitu aja ketika timnas Indonesia disepelekan atau dikerjai. Dan merujuk pada reaksi netizen, banyak yang menyarankan kalau saat menjamu China, mainnya di Papua sekalian aja deh yang jauh. Tapi kalau dipikir-pikir, itu juga akan merugikan pemain timnas Indonesia. Karena jangan lupa, pemain kita juga habis OTW jauh dari Eropa. Jangan sampai blunder pas lawan Irak, yang mana minta main sore, biar lawan kepanasan, malah pemain kita sendiri yang juga kena imbasnya. Atau beragam komentar lucu dari netizen berikut ini. Mampus dari berangkatnya jam 4 lewat Margonda. Ini mending stadion. Ini komen-komen orang. Wah ini mainnya di Papua. Ini komen-komen sebagian netizen nih. Nah gimana? Kira-kira mana nih yang paling kocak? Emang netizen kita tuh paling bisa ya kalau suruh saran ngerjain lawan, ya kan? Tapi yang pasti, apapun situasinya nanti di laga tandang, entah itu lawan China atau tim lainnya, pasukan Garuda nggak boleh jiper dan harus masuk lapangan dengan mindset menang. Tentu saja sembari menunggu itu, mari sama-sama berdoa aja. Semoga di sisa waktu yang tinggal 1 bulan lagi, Indonesia udah bisa dapat pemain diaspora baru yang levelnya udah grade A. Atau minimalnya Martin Paes dulu lah dikelarin. Pokoknya kita semua berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan soal ini persiapan nih. Ya udah, tunggu aja kejutan dari Pak Erick Thohir. Tahu kan beliau gimana? Kalau udah mengucap ya berarti itu bukan omong kosong. Betul. Itulah keistimewaan dan juga kelebihan yang ada pada Pak Erick Thohir ya. Dia nih bila sudah mengeluarkan kenyataan pasti akan dia lakukan. Seperti ingin menjadikan timnas Indonesia berada di 100 besar peringkat FIFA, lepas tu ingin mencari sehingga 150 orang ya pemain untuk timnas Indonesia untuk keseluruhan kategori. Dan bila kehadiran Pak Erick Thohir ya di ASEAN nih, di situ kita dapat melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia, khususnya apabila Pak Erick Thohir menjadi ketua umum ya. Dari sudut peningkatan kualitas timnas Indonesia sangat jauh berubah lebih baik ya, dari segi tim junior sehinggalah tim senior. Sepanjang laga yang mereka tampil ya untuk timnas Indonesia, penampilan mereka memang keseluruhan tu memang cukup baik ya, sehingga hari ini bila melihat penglibatan timnas Indonesia dalam pelbagai cabaran dan juga perlawanan ketika Piala AFF baru-baru ini, U19 telah mencetak rekod yang mana ini adalah kejuaraan kali kedua sepanjang
Indonesia mengikuti turnamen Piala AFF ini. Kemenangan ini di era Pak Erick Thohir, dan kemenangan pertama itu pada tahun 2013. Jadi Pak Erick Thohir telah merubah satu suasana yang membangkitkan juga ya motivasi terhadap tim-tim yang ada di ASEAN ini. Jadi bagi saya Pak Erick Thohir ini bukan sekadar dia membangunkan sepak bola di Indonesia, malah kesannya terhadap ASEAN ya. ASEAN akan ingin menyaingi Indonesia. Macam mana mereka dapat bangkit dengan baik sekali, dan itu mungkin ada perkara-perkara yang mungkin sebelum ini mereka tidak lakukan, tetapi Indonesia lakukan, seperti mencari pemain-pemain keturunan, lepas tu dari segi manajemen, ketelusan ya, transparan di situ. Jadi bila melihat apa yang Pak Erick Thohir buat pernyataan ya, suatu ketika dulu di awal dia menjadi ketua umum, dia tidak ingin ada korupsi dalam sepak bola di Indonesia. Jadi itu memang dari segi pengurusan lah paling utama ya. Jadi Pak Erick Thohir telah merubah wajah ASEAN ini sebenarnya, sebab lihat ya, seperti Vietnam, apabila telah dikalahkan oleh Indonesia, pelatih Vietnam pun ditukar ya, dan Malaysia juga ya, sampai letak jawatan pelatih timnas Malaysia, dan ada beberapa negara lagi yang telah ditukar dia punya pelatih utama kerana tidak dapat menyaingi timnas Indonesia. Itu mungkin antara perkara-perkara yang menjadi kesan ya terhadap kebangkitan dunia sepak bola di ASEAN ini. Jadi kalau dilihat di sini, hati-hati, dia lebih mengerikan ya. Bayangkan Pak Erick Thohir ini suatu ketika dulu ya, 2 tahun sebelum ini, dia telah membuat pernyataan bahwa Indonesia akan menghadapi Argentina. Ketika itu ramai yang memberi berkelakuan sinis terhadap pernyataan Pak Erick Thohir. Dianggap mereka mungkin Pak Erick Thohir ini hanya omong kosong, tetapi telah terbukti ya, dia mendatangkan timnas Argentina ke Indonesia untuk uji coba. Jadi itulah, kalau dikatakan sini Asia ingatkan China soal Pak Erick Thohir ya. Memang ternyata Pak Erick Thohir dia merupakan seorang yang betul-betul jiwa sepak bolanya tuh guys memang diterjemahkan ya pada penampilan timnas Indonesia saat ini. Lihat saja bagaimana kejayaan Indonesia hari ini. Timnas U19 telah jadi juara, dan timnas U23 satu-satunya di ASEAN yang telah lolos ke putaran yang ketiga, meninggalkan tim-tim yang lain yang ada di ASEAN ini. Hanya Indonesia saja yang telah lolos ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi guys, inilah satu perkara yang boleh diambil perhatiannya untuk tim-tim yang ada di ASEAN ini. Dan saya dari Malaysia sebenarnya melihat ya perkembangan sepak bola di Indonesia ini cukup baik. Maka itu saya tertarik untuk mengikuti bagaimana perkembangannya, apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam membentuk timnya sehingga sampai ke level hari ini, yang mana Indonesia merupakan masih lagi memegang Raja ASEAN ya. Jadi itu memang tidak dapat dinafikan. Sekarang ini timnas Indonesia sudah berwajah baru, dan penampilan mereka memang tidak dapat dinafikan ketika menentang tim yang mempunyai ranking yang baik pun ya, seperti Korea Selatan pun bisa dikalahkan oleh timnas Indonesia. Jadi ranking itu sebenarnya atas kertas, tapi terjemahannya apabila berhadapan ketika sudah berlaku perlawanan, di situ baru terlihat ya bagaimana kekuatan sebenar. Jadi guys, apapun ini dapat memberi inspirasi ya juga untuk kami di Malaysia, dan publik Malaysia serta media Malaysia juga melihat Pak Erick Thohir ini sebagai ancaman untuk bagi saya itu adalah untuk motivasi kepada tim-tim yang ada sekitar di ASEAN ini. Motivasi itu supaya biar satu ASEAN ini bangkit. Jadi dia punya perintis adalah Pak Erick Thohir. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Semoga timnas Indonesia
terus dapat berjuang dan juga dapat memberi contoh yang baik kepada tim-tim yang ada di ASEAN ini. Jadi Indonesia mewakili ASEAN untuk keputaran ketiga. Jadi kita di ASEAN ini turut berbangga ya, karena ada wakil dari ASEAN yang telah berjaya ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi itu saja guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.